Bro, gue tuh suka heran ya, ranking FIFA kita naik nih. Tapi kenapa rasanya kayak abis dapat ucapan selamat ulang tahun dari orang yang pernah nyakitin kita? Bingung mau seneng apa mau curiga. Tapi tenang, hari ini kita bakal bahas semua itu. Dari kabar baiknya sampai rasa was-was di dada kita sebagai fans bola paling romantis dan paling gampang ngamuk se-Asia Tenggara. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik. Yes, beneran naik. Tapi ya kayak naik gaji 15.000. Bangga sih, tapi tetap gak cukup buat beli es kopi susu. Tapi ini bukan soal ranking doang, bro. Ini tentang perjalanan, tentang harapan, dan tentang kita semua yang setiap habis nonton timnas harus nyala napas 3 kali dulu baru tekanan darah kita stabil. Jadi gini, beberapa hari lalu FIFA rilis update ranking dunia dan timnas Indonesia naik peringkat. Kecil, iya. Tapi kalau lo tahu perjuangannya, ini kayak naik ojek di tanjakan 45 derajat sambil bawa galon. Berat bro, dan ini bukan naik karena kita menang lawan Andorra atau Kepulauan Terpencil FC, tapi ini hasil dari beberapa hasil positif belakangan ini, kayak kemenangan lawan Vietnam, main cukup solid di beberapa laga uji coba, dan ya keberuntungan FIFA Points juga sih. Tapi seperti biasa, netizen Indonesia tuh paling jago cari celah. Ranking naik dikit, komentarnya ya paling bentar lagi juga turun. Ranking gak naik, komentarnya ini kerja siapa sih, ganti pelatih. Bro, lo maunya apa sih? Ini bola bukan sulap. Kluivert bukan Deddy Corbuzier. Naik peringkat tuh butuh proses, bukan podcast. Tapi jujur ya, kita semua ngerti kok kenapa fans tuh skeptis, karena sudah terlalu sering disakitin kayak mantan yang janji berubah tapi masih ngajak balikan waktu butuh tumpangan ke nikahan temannya. Ranking FIFA tuh penting guys, bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi ngaruh ke undian, lawan tanding, dan kadang mental pemain juga. Misalnya gini, lo lihat lawan lo ranking 125, lo semangat. Tapi kalau lo lihat ranking 85, mental lo langsung pengen buka GrabFood aja. Dan buat Indonesia yang pengen masuk 100 besar, ini langkah kecil tapi penting. Kayak nabung 20.000 tiap minggu buat beli motor, lama sih, tapi kalau konsisten bisa nyampe. Pelatih Patrick Kluivert juga sudah ngomong, intinya dia percaya sama progres ini. Meskipun skuad belum sempurna, tapi semangat tim itu sudah 11-12 sama emak-emak rebutan sayur di pasar subuh. Dia bilang, kita harus kerja keras, konsisten, dan jangan cepat puas. Klasik tapi masuk akal, karena ranking itu kayak berat badan, naiknya gampang, turunnya bisa bikin nangis. Nah, FIFA Matchday bulan Juni ini kita bakal lawan Cina dan Filipina. Dua-duanya lawan yang bisa bikin ranking naik cepat atau jatuh ke jurang kayak buka rekening tanpa saldo. Jadi kita butuh pemain terbaik, strategi yang gak ngasal crossing terus, dan fans yang tetap dukung. Meskipun nonton sambil marah-marah sendiri di kamar. Karena lo tau gak, kadang yang bikin ranking naik itu bukan cuma pemain di lapangan, tapi juga energi kita semua. Gak percaya? Coba lo tonton ulang video timnas rame-rame, tipsnya beda bro. Jadi buat lo yang masih nganggap ranking naik ini hal kecil, ingat semua hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Kecuali tagihan kartu kredit, itu langsung gede. Bangga boleh, tapi jangan jumawa. Kritik boleh, asal pakai otak, bukan pakai huruf besar semua. Dan buat yang nanya, apa gunanya ranking FIFA naik? Jawaban gua, minimal sekarang kita udah gak masuk kategori negara yang sepak bolanya hanya viral saat diganti pelatih saja. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa like, comment, dan share. Sebelum ranking kita turun lagi dan lo pura-pura gak kenal timnas. Saya Admin 3 Sport Channel, pamit undur diri. Ranking naik, semangat juga harus naik. Garuda gak usah kepelan tangan doang, bangkit beneran boy.